Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami di sini akan mewawancarai salah satu narasumber perihal komplain konsumen. Selamat sore, perkenalkan nama saya Naila Pitaloka. Saya di sini sebagai reporter dari tim J Reporter. Saya di sini akan mewawancarai kedai wareg. Selamat sore Pak. Ya, Izin boleh memperkenalkan diri dulu? boleh. Nama saya Dian, jadi ownernya untuk warung ayam crispy dan stick di Jalan Budi. Ya, baik Pak. Saya akan bertanya Pak, sejak kapan Bapak memulai usaha ini? Tepatnya kalau pembukaan itu tahun Januari 2024. Jadi setelah merintisnya sih persiapannya sejak Oktober dan launchingnya sekitar Januari, dan saya bekerja sama dengan teman untuk membuka bisnis ini. Baik. Lalu selanjutnya, mengapa Bapak memilih untuk berjualan di bidang ini? Yang pertama, yang namanya bisnis itu harus tahu dulu filosofisnya apa. Karena bisnis itu kan dia itu untuk sebenarnya menjadi solusi bagi permasalahan masyarakat. Misalnya contoh untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat atau yang lebih juga protein. Jadi di sini warung itu diciptakan karena untuk memenuhi kebutuhan di dua hal itu, di bidang makanan, tapi yang lebih ini adalah protein. Dan yang keduanya juga karena segmen yang dibidik adalah segmen milenial ke bawah, jadi milenial, Gen Z, Alpha, maka rasanya itu harus disesuaikan. Dan kenapa milih ini? Karena milih berjualan makanan karena cash flow-nya itu lancar. Gitu. Lalu apa yang Bapak lakukan hingga kedai Bapak ini selalu ramai pengunjung, bahkan pembeli? Yang pertama tentu saja dari sisi produksi. Jadi pertama konsistensi rasa. Yang kedua bagaimana menjaga agar mutunya, misalnya kayak penyimpanannya, jangan sampai misalnya yang disajikan itu yang sudah yang sudah basi apa, itu penting. Yang kedua tentu saja terkait dengan higienitas, kebersihan, dan kalaupun bisa dan expire-nya gitu. Kalau makanan kan terkait dengan expire-nya. Jadi expire harus dilihat betul makanan itu ada expire atau enggak, penyimpanan seperti apa, jangan sampai nanti karena ya tadi makanan itu kan semakin fresh itu semakin enak. Beda kalau misalnya yang lain, kalau semakin lama gitu maka akan menurun integrasinya. Nah, itu juga. Yang kedua adalah kualitas pelayanan misalnya kecepatan. Yang kedua juga ramah ke pengunjung itu penting. Yang ketiga relationship itu misalnya contoh, karena kita yang dibidiknya adalah yang paling besar itu adalah take away sama order. Nah, dua hal itu yang harus dijaga, take away sama order gitu. Karena bisnis ini seperti ini. Lalu Pak, jika ada pelanggan yang komplain, apa yang akan Bapak lakukan? Yang pertama tentu saja kita tahu bahwa bisnis kita itu pasti banyak kekurangan. Jadi kalau misalnya kita nggak menerima komplain itu salah banget, karena bisnis itu kekurangan. Mungkin hari ini bagus, belum hari besoknya bagus juga. Nah, jadi kita menerima komplain, dan komplain itu sangat berarti karena dia terkait dengan user experience. Kalau misalnya kok kenapa kurang garing, kenapa ininya benyek, ngasihnya benyek, itu penting banget, karena dari feedback itu kita bisa improve, kita melakukan perbaikan dalam konteks produknya maupun pelayanan. Lalu apa strategi yang Bapak lakukan ketika mengetahui bahwa banyak pesaing di lingkungan sekitar di sini? Oke, banyak pesaing, tentu saja yang namanya bisnis pasti ada pesaingnya. Tapi kalau misalnya sebenarnya kita
yang harus ditimbulkan bukan persaingan, tapi lebih ke arah bagaimana kita melakukan diferensiasi. Misalnya produk kita tuh apa yang beda dengan produk yang lain. Pasti kan tiap orang tuh punya preferensi masing-masing gitu. Ada misalnya rasanya rasa ini, rasanya rasa atau misalnya besar. Nah kalau misalnya kita lihat di gen alpha, misalnya contoh sausnya yang beda-beda, ada asam manis, hot lava, terus juga lada hitam, itu kan sesuai dengan lidah mereka. Jadi menyesuaikan dengan lidah. Yang kedua dari sisi produknya misalnya rasanya gitu. Jadi kita menyesuaikan dengan segmen yang kita akan bidik. Gitu. Jadi memang kita nggak bisa membidik segmen semua segmen ya, tapi segmen tertentu yang kita bidik. Baik. Yang terakhir, bagaimana rencana dan harapan Bapak untuk kedai Bapak ini untuk kedepannya? Yang pertama, kedepannya itu kita melakukan strategi sales and marketing yang belum diberikan. Artinya apa, cakupannya itu masih luas di situ. Itu harus diluaskan relationship-nya yang diperbanyak, terus promo-promonya yang diperbanyak sehingga orang mengenal produk kita. Yang kedua adalah diferensiasi produk. Seperti tadi. Misalnya produk kita seperti ini, nanti mungkin harus ada diferensiasi karena yang nanya bisnis F&B itu pasti ada titik jenuh di mana orang tuh udah bosan. Yeah. Jadi kalau tanpa ada diferensiasi, mungkin titik kapan diferensiasinya, nah ini akan kita mungkin setahun setelah. Baik Pak, cukup pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Sekian wawancara dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.